warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Armi Zoteniago. Saya di sini akan menjelaskan materi sejarah Indonesia 2, yang mana materinya berjudul Masa Pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Di pembahasan pertama ini saya akan menjelaskan kedatangan bangsa Jepang. Yang pertama, Jepang memulai kampanye Perang Asia Timur Raya sejak tahun 1939 sampai 1941 dengan mengebom pangkalan militer Amerika Serikat, tepatnya di Australia, di daerah Pearl Harbor. Yang kedua, kedatangan Jepang ini dikarenakan Hakoichiu. Hakoichiu itu semangat untuk ditakdirkan menguasai 8 penjuru angin, yang mana kehebatan bangsa Jepang dalam bidang militer diakibatkan karena restorasi Meiji. Yang ini membuat Jepang menjadi negara yang superpower di Asia, dan terutama untuk urusan industri dan juga industri dan juga militer. Yang selanjutnya, rencana Jepang dan Jerman untuk membentuk imperium fasisme dunia, paham fasis. Yang selanjutnya, perang dengan Belanda di wilayah Jawa, Sulawesi, Selat Sunda, dan Selat Bandung, yang mana Jepang memaksakan perlawanan terhadap Belanda pada bulan Februari 1942, dan akhirnya 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat terhadap sekutu atau Jepang, yang mana diadakan atau ditandai dengan diadakan perjanjian Kalijati di Subang. Next, yang terakhir, membuat kerjasama budaya dengan masyarakat Hindia Belanda, serta menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Tokoh-tokoh pergerakan nasional itu seperti Soekarno, Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, dan juga Muhammad Hatta. Next, di pembahasan kedua kita akan membahas propaganda dan mencari simpati. Propaganda dan mencari simpati Jepang itu dilakukan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan budaya, dan yang kedua adalah pendekatan politik. Pendekatan budaya itu terbagi dua, lamaran Jayabaya dan persamaan budaya timur. Saya jelaskan yang lamaran Jayabaya ini, yang mana dia mengatakan bahwa bangsa kulit kuning datang dari utara yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan barat atau penjajahan bangsa barat, yang mana walaupun dijajah hanya sebentar atau 3,5 tahun, yang mana bangsa kulit kuning ini akan membawa Indonesia pada yang namanya kemerdekaan. Yang kedua itu persamaan budaya timur, yang mana sama-sama memiliki budaya yang memiliki keaslian budayanya sendiri. Yang selanjutnya ada pendekatan politik. Pendekatan politik ini terbagi dua. Yang pertama adalah pembentukan gerakan 3A dan juga penyusunan buku 100 tokoh ternama di Jawa. Pembentukan gerakan 3A ini dibentuk oleh Mr. Samsudin, yang mana dapat 3 semboyan, itu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Yang kedua itu penyusunan buku 100 tokoh ternama di Jawa. Kenapa Jepang membuat buku 100 tokoh ternama di Jawa? Ini untuk menarik simpati dari tokoh-tokoh pergerakan dan juga masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh yang ternama yang ditulis Jepang itu seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan Muhammad Yamin. Next, kita ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga ini menjelaskan itu pembentukan pemerintahan militer. Struktur pemerintahan sipil di kolonial Belanda atau Hindia Belanda diubah menjadi sistem kependudukan atau sistem pendudukan militer atau pemerintahan militer, yang mana pembagian wilayah pada saat Jepang berkuasa. Sumatera yang dikuasai atau yang dipimpin oleh tentara Angkatan Darat 25 atau Rekogun 25, yang mana beribu kota di Bukit Tinggi. Yang kedua adalah Jawa atau Jakarta, yang mana tentara Angkatan 16 atau Rekogun 16. Dan yang ketiga Indonesia Timur, yang mana dikuasai oleh Angkatan Laut Divisi Kedua Kaigun 2 dan bermarkas di Makassar. Next, kita ke pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat ini adalah kebijakan pemerintahan militer Jepang. Kebijakan ini seperti membubarkan partai politik seluruh Indonesia. Yang kedua, hanya mengizinkan berdirinya organisasi agama atau MIAI. Dulunya MIAI itu diubah namanya pada tahun 1943 dengan Masyumi. Dengan tidak adanya partai politik ini menimbulkan suatu efek, yang mana
terdapat gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Dan Sultan Syahrir ini mendapatkan bantuan dari orang Belanda yang bernama Van der Plaan dengan memberikan beberapa gulden untuk menyerang Jepang. Karena pada waktu itu golongan muda tidak setuju Indonesia dijajah oleh Jepang. Selanjutnya adalah membentuk torigami. Membentuk tokarigumi itu adalah semacam RT atau RW yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan rendah dan pelatihan bencana. Selanjutnya melarang penggunaan bahasa Eropa dalam kehidupan sehari-hari. Dan di masa Jepang ini, Jepang mengizinkan Indonesia untuk mengibarkan bendera Indonesia dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Di samping itu juga mengibarkan bendera Hinomaru Jepang dan juga mengumandangkan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Selanjutnya mendirikan Komite atau polisi rahasia yang mematai-matai tokoh pergerakan nasional. Selanjutnya menggalakkan pertambangan dan penanaman pohon jarang. Karena pada saat Jepang mendarat pertama kali di Indonesia itu tepatnya di Kalimantan Utara, yang mana Kalimantan Utara itu kaya akan minyak bumi. Selanjutnya mengedepankan singkat disiplin bagi setiap warga, terutama pelaksanaan upacara bendera pada pagi hari dan juga senam kesegaran jasmani. Selanjutnya pelaksanaan upacara Saikerai. Saikerai ini adalah menghormati atau membungkuk setengah badan terhadap kasar Jepang yang diibaratkan sebagai titisan dewa matahari. Next, kita ke pembahasan 5. Pembahasan kelima ini yaitu organisasi bentukan Jepang. Organisasi bentukan Jepang ini ada organisasi politik, ada organisasi budaya, ada organisasi seni militer, dan ada organisasi militer. Dan kita masuk ke organisasi politik. Organisasi politik di masa Jepang ini itu ada gerakan 3A, sudah saya jelaskan di slide selanjutnya. Ya, sebelumnya gerakan 3A ini dipimpin oleh Mr. Samsudin, yang mana ada 3 semboyan: Nippon Cahaya Asia, Nippon Saudara Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, Saudara atau Pelindung Asia. Yang kedua Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Yang ketiga itu Jawa Hakokai. Yang keempat itu Chuo Sangiin atau disebut dengan Dewan Penasihat Pusat, yang mana fungsi itu memberi nasihat dan masukan bagi pemerintahan Jepang, yang mana pada waktu itu ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Yang kelima BPUPKI. Anda tahu apa itu BPUPKI? Dalam bahasa Jepang Dokoritsu Jumpi Chosakai, yang mana didirikan pada bulan Maret tahun 1945 dengan ketua Dr. Randus Rajiman Wedoyoningrat, yang mana di sini adalah organisasi bentukan Jepang untuk mana Jepang menjanjikan kemerdekaan, yaitu dengan membentuk suatu organisasi yaitu PPUPKI, yang mana pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu pembahasan tentang dasar negara Indonesia, yang mana dikemukakan oleh 3 tokoh yaitu Yamin, Soekarno, dan Supomo. Barulah pada sidang yang kedua ini, tadi itu sidang pertama, sidang yang kedua ini 22 Juni 1945, yaitu adanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang menciptakan 5 Pancasila, yang mana sila pertama itu masih mengalami suatu perdebatan. Selanjutnya adalah PPKI. PPKI ini lahir didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno, wakil adalah Muhammad Hatta. Sebelum rapat PPKI ini jabatan orang-orang seperti ketua, wakil itu dipanggil oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 10 sampai 12 Agustus 1945, yang mana Jepang memanggil Soekarno, Rajiman, dan juga Muhammad Hatta, Ahmad Subajo untuk ke Dalat, Vietnam untuk menemui Jenderal Trouchi, yang mana Jenderal Trouchi ini janji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Selanjutnya itu organisasi budaya. Organisasi budaya seperti Keimin Bunka Sidoso yang disebut dengan Balai Pustaka. Yang kedua yang mana fungsinya sebagai lembaga sensor, pers, dan novel dan buku-buku, yang mana itu berisi tentang berita-berita kemenangan Jepang.
Selanjutnya itu adalah organisasi semi militer. Organisasi semi militer itu dapat kita definisikan seperti Senendan, Barisan Pemuda, Kaibodan, Barisan Pembantu Polisi, The Jawa Hokokai, Swiss Hintai, Hizbullah dan lain-lain. Saya hanya menyebutkan salah satu. Dan untuk organisasi militer seperti organisasi PETA, EIHO itu pembantu prajurit Jepang. Kalau PETA ini dia tuh seperti pelatihan militer kayak tentara, yang mana pada itu alumni dari PETA ini seperti Supriyadi, Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, Ahmad Yani, dan juga Soeharto. Baiklah, kita ke slide selanjutnya, yaitu pembahasan yang ke-6, perlawanan terhadap bangsa Jepang. Perlawanan terhadap bangsa Jepang. Yang pertama adalah perlawanan Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, yang mana diakibatkan karena protes tentang kebrutalan tentara Jepang yang menembaki jemaah Aceh ini pada saat sholat subuh. Ini terjadi di desa Kot Blieng. Yang kedua adalah perlawanan Singaparna Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Itu protes tentang pelakuan Seikerei. Seikerei itu penghormatan terhadap Kaisar Jepang sebagai titisan Dewa Matahari, sehingga dengan protes tersebut banyak yang tewas dan disiksa oleh tentara Jepang. Perlawanan yang terakhir itu pemberontakan Peta Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi, yang mana Supriyadi pulang dan melihat banyak orang-orang yang dipekerja paksa oleh Jepang itu Romusa. Melihat itu Supriyadi langsung melawan tentara Jepang, tapi terus dikejar-kejar oleh tentara Jepang. Akhirnya Supriyadi pergi ke dalam hutan, tapi pada saat ini sampai sekarang ini belum tahu Supriyadi itu meninggal di mana. Next, selanjutnya adalah pembahasan yang ketujuh, ini adalah kekalahan Jepang atau berakhirnya Jepang di Indonesia. Berakhirnya Jepang di Indonesia pada saat kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 itu dibom oleh Amerika dengan bom yang bernama Little Boy. Selanjutnya pada 9 Agustus 1945 Amerika juga kembali mengebom Jepang, itu tepat di kota Nagasaki dengan bom yang sangat besar. Jadi disinilah kekalahan Jepang, yang mana pada saat itu yang mendengar kekalahan Jepang itu adalah golongan pemuda yang bernama Sultan Syahrir. Nanti ketika kekalahan Jepang itu didengar oleh Sultan Syahrir, dan Sultan Syahrir dengan golongan muda lainnya memaksa golongan tua seperti Soekarno, Hatta, dan juga Ahmad Subarjo untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu dari pemberitahuan Jepang. Jadi gitu. Setelah itu, setelah dipaksa, maka diculiklah Soekarno. Yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok, diculik Soekarno dan dititipkan di rumah orang Cina pada saat itu. Setelah itu dibawalah Insinyur Soekarno pada malam di Hotel Des Indes untuk membicarakan proklamasi, tapi dilarang karena pada jam 11 malam ke atas tidak bisa untuk ditempati Hotel Des Indes. Maka daripada itu diberikan tempat oleh tentara Jepang yang sangat pro terhadap Indonesia. Setelah itu didiskusikan, dibahas tentang teks proklamasi oleh Ahmad Subarjo, oleh Muhammad Hatta, Soekarno, dan akhirnya tepatnya Jumat tepat itu hari Jumat itu pas 17 Ramadan jam 10, dan maka berdirilah Indonesia dengan ditandaikan proklamasi Indonesia. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu masih secara de facto, tapi secara de jure-nya itu tanggal 18 Agustus 1945 dengan tunjukan Soekarno dan Muhammad Hatta itu sebagai wakil presiden
presiden dan wakil presiden atas usulan Oto Skandar-Dinata. Itu dibentukkan Badan KNIP dan dibentukkan 8 provinsi di Indonesia. Maka lahirlah Indonesia secara de jure pada tanggal 18 Agustus 1945.